Oke, Ibu mungkin kamu tadi kan yang disampaikan nih ada beberapa informasi yang pengen saya tanyakan. Mungkin sebelumnya boleh diceritain dulu nih Bu. Apa namanya? Saya panggilnya Ibu atau Kakak nih? Kayaknya masih muda. Bukan, saya udah tua, saya udah 40 tahun. Oh, Ibu oh aja. gitu. Udah Boleh, boleh, 40. boleh. Nah, Ya. kalau dari tadi kan ada beberapa informasi yang pengen saya tanya ini, Ibu. Jadi kan mungkin dari flow-nya itu pengennya seperti apa dan ada beberapa hal yang mungkin pengen disampaikan atau dijelasin Ya, dulu lah dari ini biar saya juga betul. lebih clear gitu. Ya, betul, betul. Iya, saya tuh pengen yang ada di otak saya tuh banyak banget, tapi sampai sampai saya kadang-kadang bingung mau ngomong mulainya itu dari mana. Jadi gini intinya ya. Jadi saya itu punya beberapa usaha ya. Jadi eh, PT-nya itu PT Tieng, namanya PT Tieng Group Sejahtera. Kemudian ada klinik ya. Sekarang ini klinik satu klinik asidik Ciwalen dan cabangnya ada klinik asidik Campaka. Nah itu pertama itu dulu ya. Nanti yang selanjutnya aku ceritain lagi. Nah Oke. kemudian di sini otomatis saya itu menginginkan apa ya, otomatisasi supaya ya pasti Mas juga tahu lah, saya nggak mau terlalu kayak pusing harus ngurusin satu-satu kayak manual gitu ya. Ya memang di saya sudah ada manajer operasional, sudah ada manajer administratif, kemudian dibantu sama ya mungkin ya tenaga medisnya gitu ya yang di situ. Nah, keinginan saya itu saya ingin membangun apa ya namanya ya, sistem, saya punya pegawai AI lah gitu ibaratnya, punya kemampuan AI gitu yang untuk membantu kinerja membantu kerja dari eh, usaha ini gitu yang mana mungkin saya bisa bilang gini, supaya si manajer itu juga ada, dia punya sekretaris AI, manajer A punya sekretaris AI, manajer B sekretaris AI, yang pada intinya saya itu sudah bisa melihat pekerjaan mereka dari AI-nya mereka gitu kan. Ya, gitu. Oke, Jadi oke, oke, nah, oke. kalau kalau misalkan saya kalau misalkan yang sementara sekarang kan terkadang tidak terikut secara ya Betul, secara gitu kan. data statis ya, Bu. Nah, secara data, secara ini, ya mungkin kalau misalkan manajer laporan dan lain sebagainya, tapi datanya mana gitu istilahnya gitu kan. Datanya ada yang Ya. enggak gitu. Akhirnya kan kayak mungkin SOP tidak terdokumentasi juga dengan baik, padahal eh, jangan sampai gini, ketika kita harus ada perpanjangan izin, baru rame harus kayak gini gitu kan. Betul, betul, Nah, betul. kalau misalkan Gerubyukan. ya kalau misalkan pakai AI ini kan otomatis kita udah harus semuanya terdigitalisasi gitu kan ya. Pikiran saya nih Betul, loh. betul. Iya apa enggak aku kurang paham tuh. Jadi semua harus terdigitalisasi, semuanya SOP sudah ada di situ dan lain sebagainya. Nah, itu baru dari tentang apa ya, manajerial ya, tentang operasional, manajerial dan juga administratif. Kemudian turun lagi dari PJ atau penanggung jawab tiap divisinya ya. Mungkin di situ kan ada rawat inap, kemudian ada bla 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 bla. Pastinya dia juga punya eh, b- apa ya, job desk masing-masing di setiap divisi. Nah, itu kan pasti kita juga kepengen tuh ada report yang secara ter terekam ya Organisir. istilahnya ya, digitalisasi lagi. Jadi saya juga nggak perlu tuh apa ngingetin mana itu gitu. Maksudnya AI lah yang Betul, betul, ngingetin betul. kalau misalkan udah ada tugas kok gak diisi banget gitu kan, otomatis dia akan ngingetin gitu. Maksud saya gitu sih. Terus Oh aku gitu. tinggal ada laporan berarti setiap hari si ini belum ngisi, si ini belum ini, si ini belum ini gitu misalkan. Kemudian untuk bagian lagi balik lagi ke arah ini. Berarti otomatisasi lagi untuk pendaftaran pasien secara online ya, yang secara online.
juga yang secara offline itu berarti kan nanti lebih ke apa ya, hasil akhir dari setiap shift atau hasil akhir dari setiap putaran dinas gitu ya. Maksudnya shift pagi dari jam sekian ada sekian pasien, pasien ini kayak gini. Nah, itu kan summary-nya mungkin dari care gitu ya. Mungkin dari Ya. bisa dari aplikasi itu. Nah, untuk pendaftaran yang secara online kan mereka itu akan mendaftar di WA, mendaftar di WA. Di situ ya biasanya yang online itu lebih ke pelayanan USG, kemudian ada pelayanan dental yang dimana itu mereka nanti punya masing-masing, dan dental itu berarti otomatis juga dengan apa ya, ada reservasinya ya kan, ada reservasinya. Jadi harus kita sesuaikan kan reservasi si dokter ini sudah full di jam sekian berarti kan itu menentukan untuk, nah sementara sekarang itu manual Mas. Jadi kalau misalkan si adminnya itu ibaratnya nggak ngeliat, nggak kelihatan gitu kadang-kadang jadi Bener, kayak kelewat miss, juga. nah, kelewat terus ada miskomunikasi misalkan ini udah didaftarin, di jam itu ada lagi yang daftar di jam itu juga, karena mungkin nggak tadinya nggak langsung dimasukin, misalkan kayak gitu. Nah, terus saya kemarin tuh kan ikutan apa itu namanya, ikutan webinar tentang ya tentang AI, apa itu namanya. Jadi si kita bisa juga kan pasien ngedaftar di WA, kemudian langsung masuk ke Omnicare, habis dari Omnicare nanti dia langsung ngedaftarin, dari Omnicare langsung nanti ke pasiennya itu berbentuk invoice, istilahnya gitu. Biasanya itu invoice-nya lebih ke cuma pendaftaran saja, karena nanti mereka pas datang itu melihat apa tindakan itu nanti tergantung kan, karena nggak jadi cuman biaya pendaftaran saja. Yang mana kalau dia udah bayar pendaftaran, otomatis dia udah dapet nomor antrian lah, istilahnya seperti itu. Nah, itu tuh Oke. begitu ceritanya. Oh gitu. Oke, jadi kan di sini yang saya tangkap tadi ya, Ibu, ada dua hal yang pengen di automation ya terkait tadi administratif, kemudian ke pendaftaran. Nah, di sini saya melihat kayaknya agak lumayan kompleks juga. Jadi mungkin Nah, betul. saya Kompleks. saya perlu banyak tanya-tanya nih ke depan juga. Mungkin nggak Mm-mm. cuman membutuhkan meet hari ini aja. Mungkin dari ini kita coba observasi dari kebutuhan ibu dulu, terus nanti coba kita ada saya breakdown dulu gimana alternatif terbaiknya dari permasalahan ibu tadi. Kemudian nanti dari hasil breakdown itu apakah udah sesuai belum dari mungkin usulan atau sistem fitur-fitur yang kita rekomendasikan gitu. Nah, tapi mungkin kalau dari ini Bu, mungkin aku mau tanya nih, kalau dari staff IT itu memang udah ada atau belum Bu di? Nggak ada, kita nggak ada staff Oh, nggak IT. ada sama Nggak sekali ada, ya berarti. ya nggak ada staff IT. Gitu. Untuk data-data itu biasanya kelolanya lewat apa Bu? Lewat Google Spreadsheet atau mungkin Ya, ya, Excel gitu atau gimana? ya, pakai spreadsheet banyak, Hmm, Drive, kayak gitu. oh gitu. Data-data kita pakai Google Sheet, kemudian Google Drive juga, gitu, Mas. Jadi data-datanya ke situ, kayak Oke. SOP bagian. Ini juga saya Nah, belajar ini kan akhirnya semua itu harus digitalisasi semua. Semua harus kita masukkan ke dalam Drive tadi, istilahnya gitu, supaya untuk bisa mempermudah N8N-nya tadi itu loh ya, untuk otomasi tadi gitu. betul 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 betul. Ya, ya. Oke. Sebenarnya saya juga agak sedikit paham alurnya, cuman saya nggak bisa gitu, makanya saya minta tolong. Betul betul betul. Nggak apa-apa. Nanti kalau ibu bisa nggak hubungin saya nanti. Nah, maksud saya gitu, udah punya keterampilan masing-masing. Saya yang lain. Betul. Oh iya ibu. Kalau tadi kan di chat sempat nyampein ini ya ibu. Apa namanya sempat pakai Omnicare ya, Ya, Omnicare. memang Nah kita itu pakai Omnicare.
ya Heeh. sampai Itu sekarang. mencakup semua data atau di semua operasional, contoh misalkan di mungkin di bidang apa perawatan atau di apa namanya staff bukan staff Hmm, sih lebih ke rawat yang kamar-kamar itu atau mungkin hanya ya, di pendaftaran aja atau back office semua dari situ atau gimana gitu. ya. Jadi di Omnicare itu dia mencakup semua transaksi yang ada di klinik ASIDI. Mau itu pasiennya untuk pemeriksaan laboratorium, rawat jalan, rawat inap, USG, semua itu semua tindakan yang ada hubungannya dengan apa itu namanya farmasi ya pasti akan Mm-mm, mengeluarkan mm-mm, obat, kemudian tindakan yang menimbulkan sebuah transaksi atau biaya, nah itu semua ada di mm-mm. Omni. Jadi semua tercatat. Oh Dan di Omni gitu. itu sudah komplit Mas, maksudnya komplit tuh ya, ya udah ada rawat inapnya juga, ada laboratorium juga, Mm-mm, mm-mm. untuk dentalnya juga dan lain sebagainya itu yang menimbulkan transaksi ada di situ. Termasuk kayak stok Hmm. barang atau stok Mm-mm, yang mm-mm. ada inventory ya, inventory Mm-mm, mm-mm. itu ada di situ juga. Misalkan Mm-mm, mm-mm. kita membeli, kita eh, bayar ya kan itu kan biasanya Mm-mm, punya mm-mm. tempo. Jadi kita punya utang, kemudian kita harus jatuh temponya kapan. Nah, itu sebenarnya udah ada di Omni Mm-mm, mm-mm. tuh. Oh ya, jadi kan kalau dari data nih, kalau yang saya tangkap ya Ibu, kalau Ya, yang ya, berdasarkan Ibu cerita kan itu sudah mencakup semua ya untuk operasional datanya kan udah di ya, database itu udah bisa ya. gitu. Nah, kemungkinan kan opsi paling memungkinkan dan paling apa namanya, paling bisa dibilang cepet gitu ya Bu. Itu kan kita ambil datanya, jadi acuan kita nggak kita bikin database lagi, jadi kita memanfaatkan dari Omni. Karena Hmm, Ibu betul. itu subscription atau beli ya Bu? Itu kita bayar tiap bulan. Bulan. Tiap Oh, bulan. kalau boleh tahu berapaan, Bu, per Kita kan bulannya? cabang ya. Memang kita mahal, Mas. Aku sebenarnya punya yang lebih murah, tapi tidak secanggih Omni ternyata. Gitu. Oh, Jadi saya sudah beberapa ini nggak ada yang nyoba ya, secanggih Bu? Omni. Ya karena kan Oh, biasanya gitu. Omni itu jadi mencakup semua. Maksudnya dalam arti itu, misalkan nih kalau di Omni itu apa ya? Simple. Dia tuh ibarat kalau menurut saya dia tuh kelasnya kayak MacBook lah. Maksudnya Apple, ya Apple. Jadi Betul, dia betul, betul. itu mahal, tapi dia itu Heeh, heeh. simple. Dia tuh nggak ribet, nggak Mm, harus kalau mau ke sini harus ke sini dulu, kayak gitu nggak. Jadi dia simple, mm, mm, semuanya mm, ada di situ. Cabang mm, pun mm, juga ada di situ. Nah, kadang-kadang saya udah pernah pakai yang lain-lain itu agak ribet. Terus kemudian kalau misalkan di sini itu bisa gudang, gudang barang ya atau mm, inventory mm, mm, itu dia bisa ada gudang yang pusat, kemudian nanti gudang pusat itu bisa langsung ke cabang atau dipakai yang untuk klinik pusat atau mm, klinik mm, mm, mm. cabang. Nah, itu dia bisa, cuman di tempat yang RME yang lain nggak bisa. Jadi setiap klinik Mm, harus punya gudang sendiri-sendiri. Nah, itu agak susah. Hari gudang mm, pusatnya mm, mm. nanti nggak ke kontrol harga lagi gitu Betul, betul, maksudnya. betul, 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 Gitu. betul. Nah, Omni itu Oke. tiap bulannya untuk dua cabang ya. Untuk dua Mm, cabang. mm, Untuk mm. dua ini ya, dua aplikasi itu 1.260.000. Mahal menurut saya. Mm, 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 Karena mm. yang lain Setiap itu bulan saya, ya, Bu? iya, yang lain itu saya bayar cuma 200.000. Ada yang dua Hmm. ratus ribu, ada yang 300.000 per bulannya gitu. Kalau biasanya kalau rawat inap kan lebih kompleks ya, lebih detail Mm, gitu. mm, Itu tuh 300.000 per mm, bulannya. mm, mm. Nah, ini jauh banget sebenarnya. Berapa persen itu sebenarnya harus bisa kita hemat sebenarnya ya. Betul, betul. Cuman kita udah coba untuk, aduh kayaknya masih belum ada yang bisa menggantikan Omni itu. Nah kalau emas bisa, bagus tuh nanti. Nah, sebenarnya ini sih kalau dari apa ya tujuan saya kan nanya ini itu biar dari ibu juga, saya juga jadi clear gitu informasi yang sekarang udah dirasakan. Jadi dari experience ibu juga, kita juga udah tahu kalau dari Omni itu seperti apa. Mungkin kalau misalkan kita tawarkan misalkan
bikin juga kita customize juga sesuai kebutuhan ibu juga seperti apa nanti. Nah itu untuk detailnya mungkin nanti saya tanyakan lagi gitu. Boleh, Tapi boleh, boleh. kalau dari kalau dari concern ibu tuh kan tadi juga ya. Kalau yang dari administratif itu kan tadi ibu pengennya juga ke AI juga. Mungkin eh, kalau dari ini di bidang administratif tadi kan udah ada Omni, Bu. Nah, itu mungkin untuk scope atau batasan yang bisa kita atau mungkin dari Ibu pengen kembangkan itu di sebelah mana atau mungkin celah-celah yang selama ini belum bisa terjawab itu tadi seperti apa? Mungkin dari flow-nya juga, Ibu. Tadi kan sempat cerita ya, Ibu, kayak dari apa namanya? Sejauh ini kan harus diingatkan dan lain-lain gitu kan kurang datanya kurang rapi. Kalau di Omni apakah datanya itu belum serapi itu atau mungkin gimana gitu? Ya, jadi di Omni itu sebenarnya data sudah rapi. Mm-mm, Cuman mm-mm, memang sedikit ada, saya juga kurang begitu paham kenapa kesalahannya ada di mana. Mungkin satu tidak ada IT, ya yang waktu itu adik saya, dia udah dia mm-mm, biasa pegang kayak begitu-begitu gitu ya. Cuman dia udah nggak di sini, dia udah pulang ke kampung sana mm-mm, di Jombang situ. mm-mm, Nah, akhirnya kan udah dipegang ya kita yang ala kadarnya udah bisa. Soalnya gini Mas, pernah punya IT tuh kayak kurang dua kali tuh kayak kurang gini gitu ya. Saya kurang greget juga mm-mm, gitu ya. eh mm-mm, ya nggak tahu apa nggak kompeten apa kayak gimana kita cari lagi juga mm-mm. masih kurang juga lah akhirnya udahlah kita kayak gini mah bisa aja kita bisa sendiri kayak gitu kebetulan saya juga sedikit-sedikit saya suka gitu di bidang ini gitu ya Mm-mm, sedikit mm-mm, saya mm-mm, suka di bidang ini mm-mm, nah jadi kita coba aja lah ini sendiri kayak gitu nah jadi dari perhitungan si Omni itu ada sometimes dia itu missingnya dari hasil aslinya gitu. Mungkin tiba-tiba misalkan dia, saya juga kurang paham miss-nya itu ada di mana untuk mm-mm, tentang angka ya, berarti tentang mm-mm, tentang pendapatan kayak gitu, mm-mm, terus tentang pengeluaran. Nah, saya juga kurang paham tuh. Terus waktu itu juga kita minta, ya jeleknya Omnya adalah dia itu servis selnya itu kurang bagus menurut saya. Saya lambat. Tapi mm-mm, dia bagus untuk kondisinya, menurut saya dia bagus. Tapi dia itu responnya lambat, mm-mm, terus apa ya, kayak kurang responsif lah gitu. Kalau misalkan mm-mm. kita minta, Lemot gitu ya, Bu, berarti. Kalau ini gimana sih caranya? Kok ini bisa jadi minus kayak gini? Kok ini bisa jadi kayak gini? Mm-mm, Itu gimana? Nah, dia tuh nggak begitu ngerespon untuk hal itu. Itu mm-mm. permasalahan yang sebenarnya kita itu sebenarnya udah pengen ganti itu sering. Karena kan kalau nggak responsif itu susah ya Mas ya. Mm-mm, Apalagi itu betul, hal yang betul. berhubungan sama everyday kita pakai every time gitu. Mm-mm, mm-mm, Nah, misalkan nih, misalkan error gitu misalkan kan kadang-kadang mm-mm, mungkin dia mm-mm, kena hack atau kena apa kayak gitu mm-mm, kadang-kadang ya mm-mm, namanya juga kayak apa digital gitu. Nah, itu mm-mm, tiba-tiba itu error error 501 misalkan kayak begitu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Dipakai kan. Nah, Mm-mm. nggak ada informasi gitu dari mereka tuh. Nah, Betul, dia betul, nggak ngasih betul. informasi, mungkin dia lagi maintenance atau lagi ngedown atau lagi apa gitu tuh Mm-mm, enggak. Kita kasih tahu lah dia gini-gini nih. Oh iya, ditunggu. Saya ditunggu. Tapi dia itu kayak yang udah selesai maintenance atau apa, nggak pernah ngomong gitu loh, Mas. oh Saya gitu. juga kurang Nggak ada paham. konfirmasi gitu ya, Bang, Nah, berarti. dia tuh kayak gitu. Jadi dia servisnya jelek menurut saya gitu. Kalau dia Mm-mm, nggak sebagus itu mah, saya tuh udah berapa kali mencoba untuk ganti. Tapi mm-mm, pas kita kayak bisa nggak bikin yang kayak Omnicare kayak gini, saya tuh sampai udah kayak gitu. Bisa nggak yang kayak gini? Saya mm-mm, pengennya tuh speknya kayak begini, gini gini gini. mm-mm, Nggak mm-mm. bisa loh Mas. Heran saya juga. Kenapa nggak bisa? Mungkin Mas David nanti kalau bisa mah bagus jago. Oke, coba kita coba dulu kalau untuk ini ya, Ibu, untuk menduplikat dulu ya. Mungkin kalau Hmm. dari Ibu pengen bikin sendiri, mungkin kalau dari kita kan memang belum ada yang sistem subscription gitu ya. Jadi Hmm. memang kalau dari selama ini ya udah kita beli apa namanya
beli apa namanya kayak ibu pengen bikin kita bisa bantu gitu. Jadi mungkin Hmm. kalau dari apa beberapa hal mungkin kita juga tetap bisa tetap maintenance ulang juga bisa. Jadi fokus kita belum di yang subscription per bulan gitu belum. Nah mungkin Betul. kalau dari apa namanya tadi ya dari Omni, misalkan itu kan tadi aku sempat ini ya Bu, tanya-tanya ke chat office dari Omni. Itu kan Oh, ya. saya berpikir, oh dari yang Ibu sampaikan kan harusnya perlu database dong. Otomatis AI ini butuh data acuan dan data saving dan lain-lain gitu. Nah di sini apa namanya? Saya tanya bisa nggak? Ternyata masih ya seperti jawaban Ibu tadi, masih kayak Nah, nanti kita diskusikan dulu dengan siapa gitu. Yang itu yang tadi saya hmm. tanya gitu Ah, dan iya, iya, mungkin iya, iya. itu menurut saya biasanya dan itu biasanya lumrah juga Bu untuk terjadi karena dia belum identify nomor kita juga nomor saya. Jadi saya hanya langsung tanya aja tadi. Nah mungkin Hmm. misalkan kita mau sementara dulu pakai Omni untuk kita bikin AI-nya ini dulu, kemudian Hmm. nanti kita kembangkan lagi mungkin di batch 2 atau tahap kedua gitu juga bisa. Atau mungkin kalau mau sekalian tapi kayak butuh waktu yang Oh, observasi betul. juga butuh Iya, waktu iya. lama gitu. Oh iya Mas, satu Gitu. lagi. Saya itu jadi gak, kenapa saya pengen punya karyawan AI? Karena saya ingin kita nggak bergantung sama manusia gitu maksudnya. Betul, Jadi betul. nggak semuanya, dan itu pasti kan zaman sekarang ini kita tuh udah harus efisiensi ya. Jadi nggak usah terlalu, ya nggak usah terlalu banyak yang kerja, aku lebih mendingan AI yang ngerjain gitu kan, termasuk kayak jadi kayak konten kreator kita Input-input kan, kita data. pasti punya konten kreator ya kan. Nah, tadinya kan saya tuh pokoknya saya akan membuat seefisien mungkin eh, karena saya itu kliniknya tidak mahal gitu. Jadi saya waktu itu kita kliniknya BPJS waktu itu. Cuman saya tuh tipe orangnya idealis. Saya orangnya idealis. Jadi saya nggak bisa kerjasama dengan BPJS gitu. Saya nggak mau Ah, suruh gitu. bohong, nggak mau suruh bikin laporan bohong. Tapi kalau saya nggak bohong, saya nggak cair. Padahal itu saya udah pelayanan, gitu kan. Nah, tapi Iya. kan kalau disuruh bohong terus, ya gimana? Aku nggak mau kalau sebenarnya suruh bohong, gitu. Nah, itu idealis saya, memang nggak bener emang. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk tidak melanjutkan BPJS. Nah, otomatis dengan kondisi yang seperti itu, sekeliling kita ada klinik di sana, di sini, di sana itu semua udah BPJS. Otomatis kita bersaing dong, sangat sangat berat saingannya dengan klinik BPJS. Kita lebih ke satu, berarti harga jangan murah, tapi layanan bintang atau layanan mewah gitu ya. Harga Oh murah, gitu. layanan mewah gitu. Jadi gitu Mas. Jadi saya, kenapa saya mengefisiensi? Ya karena harga kita itu tidak mahal gitu. Jadi ya efisiensi supaya bisa satu, yaitu subsidi untuk ke pasien. Begitu Pak Mas. Hmm. Oke, 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 oke. Betul sih, Bu. Soalnya kan yang saya lihat dari 2 tahun terakhir ya, Bu. Itu kebanyakan orang itu sudah mulai ini ya, udah mulai banyak yang pengen coba ke AI, tapi ya yang saya lihat sejauh ini belum banyak juga yang percaya karena kan ini kan bisa dibilang teknologi baru ya, Bu. Belum Iya, seperti iya. aplikasi Android dan lain-lain itu kan perlu pengembangan juga lebih lanjut gitu. Jadi orang cenderung belum percaya 100%. Nah, tapi efek baiknya ya seperti yang Ibu bilang tadi. Contoh misalkan Ibu harusnya bayar 5 orang, cukup bayar 1 orang juga bisa. Iya, Dan AI betul. tadi. Betul, Mm. betul. Tapi kalau dari pengembangan, kalau dari apa namanya, sebenarnya kalau dari ini tuh bisa dibilang Ibu tuh terburu-buru nggak? Tentunya kalau kita bisa dibilang nggak buru-buru juga nanti akhirnya juga hasilnya bisa mungkin lebih maksimal lagi gitu. Karena kan kadang saya pernah Ibu bikin sistem gini dia minta 2 minggu, waduh, kan tantangannya cukup berat ya Bu. Sedangkan kita observasi aja kadang butuh waktu yang agak lama gitu. Ya, kalau saya pastinya ya nggak yang kayak buru-buru kayak gitu sih, enggak. Pastinya saya juga eh, itu kan develop ya, pasti develop Betul makin betul. ke sini kan pasti dia makin ini. Nah Mm-mm. itu kan eh, cuman kan saya tuh sekarang tuh kayak seperti kayak curhat gitu loh Mas sama orang yang memang ngerti gitu.
Terkadang Betul. biasanya curhat ini gimana ya gitu saya, kondisi kayak gini, terus saya harus kayak gimana. Saya kan ingin juga gini Mas, kalau misalkan nih, kan kalau gimana ya, saya punya manajer juga dia gak terlalu apa ya, kayak agak kurang sedikit cepat gitu ya dalam berpikir dan lain-lain. Nah, saya pikir dia itu harus punya sekretaris AI gitu. Nanti saya lebih ke ngajarin dia, kamu tuh bikin ini tuh kayak gini-gini ya. Dia punya sekretaris AI. Jadi kan otomatis kita ngebangun karyawan AI itu sesuai dengan karakter, sesuai dengan tugas dan karakternya dia tuh harus seperti apa kan kayak gitu. Itu yang ada di benak saya. Sebenarnya mungkin saya nggak begitu ngerti banget, cuman kok kayak iya bisa gitu kayak gitu. Betul. Kalau dari asisten mungkin ini, Bu. Biasanya kan misalkan nih yang kalau dari automation kan biasanya yang paling sering disoroti kan seperti input data yang banyak, kurang real time, nggak bisa langsung gitu. Kemudian lebih ke service juga. Nah, kalau dari asisten mungkin di situnya lebih ke eksekutornya. Nanti mungkin kalau dari manajer tinggal fokus gimana caranya nih prosedur-prosedur atau SOP yang udah ada itu bisa dimaksimalin lagi. Kadang kan kalau pekerjaan repetitif kita harus ngerjain atau manajer harus ngerjain, dia kan masih kerjanya dua, Bu. Nah, itu. Jadi dia nggak bisa fokus, biasanya gitu, Nah, yang sering iya. dihadapin. Dan dia itu bukan tipe orang manajer saya ya. Dia bukan tipe orang yang ini dia lebih suka ke eksekutor ya, eksekutor lapangan gitu. Ah, Bukan tipe yang kayak harus bikin apa ngetik lang kayak gitu agak lama dia kalau misalnya kayak. Cuman tapi kalau ah, misalkan itu kan enak ya kalau misalkan sudah ada sekretarisnya dia bentuknya si AI tadi itu kan dia tinggal perintah-perintah aja kalau dia butuh betul, apa betul, gitu. betul, betul, betul. Hmm. Oke, mungkin ini Bu, mungkin aku mau tanya dulu di Mm-mm. bidang administrasi. Nah, itu Mm-mm. kan tadi yang Ibu jelaskan kan masih general banget ya, gitu. Udah gitu ya ya. Masih general dan mungkin aku pengen penasaran dari ini sih Bu, mungkin dari flow atau rancangan atau scoop yang sejauh ini itu berjalan seperti apa gitu. Mungkin di setiap divisi atau mungkin dari general dulu nanti kita kerucutkan per divisi dulu biar nanti juga saya menyusun flow dari rancangan sistem yang bakal saya ajukan juga lebih on point gitu. Maksudnya Mas tuh sekarang tuh ada apa aja gitu, pelayanan apa aja tuh kayak gimana nih yang dimaksud atau apa? Tadi kan di bidang administratif nih. Mm-mm. Tadi kan pengennya di pelayanan di pendaftaran, kemudian di Mm-mm. administratif kan Bu. Oh iya iya iya. Nah, kalau di bagian administratif itu saya baru menangkap yang ibu pengen ini kan yang awalnya itu masih semi manual atau bisa dibilang manual itu mau di automation. Nah, di sini Mm-mm. kan saya belum menangkap nih apa aja yang mau di automation, input Oh datanya kah atau iya iya. transfer datanya dari divisi ke divisi lain atau dari data dari Omni tadi itu diolah jadi report yang bisa dipantau ibu secara real time atau bagaimana gitu Nah maksud saya. betul kayak gitu. Jadi gini. Oh gitu. Oke, oke. Oh, jadi eh, apa itu namanya yang saya maksud automation itu kan otomatis berarti ibarat dia itu apa AI itu sebagai asisten pribadi saya yang mana saya nggak perlu nanya satu persatu orang ya kan nggak, kamu gimana laporan hari ini misalkan gitu ya. Nah, jadi semua orang yang bekerja, semua manusia yang bekerja dia wajib untuk eh, mengisi data lah ya di Google Sheet-nya itu atau di apa supaya bisa ada laporan ke saya kan gitu kan otomatisnya. Nah, jadi semua divisi ini kita kan punya PJ atau penanggung jawab ya. Misalkan dia penanggung jawab di rawat inap, dia penanggung jawab di kebidanan, dia penanggung jawab di poli umum, poli dental, ya, poli gigi, kemudian farmasi, laboratorium, gizi, kemudian ada konten kreator, paling yang lainnya adalah kebersihan ya, bagian kebersihan. Kemudian eh, dokter itu sendiri ya, mungkin kan dokter sometimes
ada kasus ya, kasus yang beda atau ada kematian, ada Mm-mm. pasien yang Mm-mm. meninggal. Berarti kan itu kejadian luar biasa lah istilahnya. Ya, itu kan bisa Mm-mm. harus di report gitu, harus dilaporkan. Mm-mm. Nah, sementara sekarang itu sometimes saya ada yang tahu, sometimes enggak gitu. Jadi jadi kan kurang Mm. terlapor karena ya eh, tidak ada laporan mungkin di situnya. Harusnya kan setiap itu harus ada laporan. Jadi tidak ada dokter untuk mengisi kejadian yang beda ya. Misalkan ada KLL atau kecelakaan lalu lintas yang sampai ada polisi, misalkan seperti itu. Ya pokoknya tragedi-tragedi yang beda lah gitu, yang tidak umum. Ya tragedi tidak Iya. umum. Nah, jadi saya pengennya gitu loh, Mas. Jadi semua itu terotomatisasi, saya tuh tahu laporan itu gitu. Selain selain Oke yang oke. tadi otomatis chatbox tadi ya, otomatis pendaftaran tadi dan lain-lain itu mah ya udah pasti itu Mas. Saya pengennya emang itu Iya. ya bisa masa iya saya harus ngerekrut orang khusus untuk bagian admin yang jawab-jawabin. Nah, kan kayaknya sayang gitu. Iya, betul, 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 betul. Iya. Lumayan juga ya Ibu kalau di situ. Iya kan dua puluh Oke, empat jam kalau AI 24 jam ya kan. iya, betul. Hmm. Oke, jadi kalau dari ini Ibu, tadi kan berarti kan sejauh ini input-inputnya itu atau laporan itu tuh pakai Omni nggak Bu? Atau cuman manual sekedar spreadsheet gitu atau Google Form gitu? Kalau laporan yang sejauh ini ada, yang sudah dilakukan gitu. Nah, sejauh ini ya reportnya pasti dari Omnicare. Kalau Omnicare itu sebenarnya on time kita buka gitu on time, tapi kan dia itu nggak ngasih tahu, warning apa gitu nggak. Misalkan hari ini tuh ada yang belum bayar pasien tapi udah pulang, misalkan gitu. Kecuali ya yang kasir yang laporan. Nah, jadi kalau misalkan itu harusnya kan ada laporan atau ada tanda not atau apa atau kelap-kelip atau ada alarm misalkan. Nah, gitu. Jadi itu tuh nggak ada. Jadi saya harus ngeliat. Dak saya buka di situ baru oh kok ini kok piutang gitu kan. Kok ini piutang. Nah, itu kan harus diteliti set gitu laporan. Harus diteliti dulu baru nanti ada oh ini kok ada piutang berarti kan belum ada pembayaran. Pasien udah pulang gitu. Nah, ada yang mungkin misalkan kasirnya kasir baru misalkan ya nggak laporan. Kalau misalkan kasirnya udah lama ya dia udah tahu dia harus lapor. Nah, untuk meminimalisir kayak kasir baru atau tenaga baru tidak ada masalah gitu maksud saya. Jadi yang penting kan mereka itu harus mengisi itu gitu. Kan kalau misalnya udah otomatis dari Omnicare, misalkan sudah diotomatis kan pasti dia akan ngelaporin gitu kan Mas. Mungkin ya, aku nggak ngerti tuh bayangan saya loh Mas. Saya menganggap semudah itu gitu, padahal sekomplek itu ya. Berarti bisa dibilang di Omni itu sinkronisasi antar divisinya masih kurang bagus ya Ibu berarti. Kalau Omninya itu sebenarnya ya bagus-bagus aja asal kita buka gitu loh Mas. Oh gitu. Jadi nggak ada summary, nggak ada set hari ini tuh ada kalau misalkan yang saya suka apa baca-baca gitu ya saya baca-baca dengan AI itu kita itu bisa langsung dapat report summary-nya misalkan nih Betul, betul, pasien betul, betul. pasien ini nggak bayar hari ini itu ada 38 pasien rawat inap misalkan rawat jalan misalkan pasien gigi ada sekian pasien ini ada sekian kayak gitu nah kemudian eh, pasien ini tidak melakukan pembayaran misalkan gitu ya meskipun intinya cuman poin-poin kayak begitu doang tapi itu Oke. ada summary-nya ada apa conclusion-nya di akhir shift itu saya bisa baca set langsung gitu kalau di Omni kan saya harus Oke. buka nah saya harus Betul, buka betul, betul, nah betul. buka satu-satu
ya kalau ini kan saya langsung udah ada report, set, 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 set. Jadi udah tahu gitu maksud saya gitu. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Saya udah nangkep kalau dari ininya. Ya, Oke, mungkin kalau dari ini, Bu, divisi-divisi atau yang sekiranya bakal kita gabungkan tadi terkait laporan. Kalau data pengisian kan sudah ada semua ya, Bu. Tadi kayak dari semua bisa diakomodir sementara dari Omni. Nah, iya, tergantung tinggal dari automationnya ini aja kan iya, berarti. iya, iya. Mm-mm. Nah, Jadi itu intinya kalau di Omni itu meliputi apa aja, Pak? kalau di Omni itu Mm-mm. memang ada Mm-mm. setiap divisi, tapi yang hubungannya transaksi, ya. Oh, yang hubungannya Yang transaksi. bukan hubung Mm-mm. kan masih ada kita selain di klinik kan bukan hanya transaksi ya. Misalkan Mm-mm. contoh Mm-mm. tugasnya mereka, gitu ya. Misalkan tugasnya mereka, kayak contoh misalkan di bagian kasir deh. Di situ kan ada Mm-mm. beberapa pembayaran. Misalkan kita tuh ada Mm-mm. iuran, iuran apa sih namanya? Posyandu setiap bulan. Ada Mm-mm. pembayaran listrik, ada pembayaran ini, itu. Nah, jadi kadang-kadang listrik itu suka kelewat loh, Mas. Harusnya kan Oh, nggak ada harus, remindernya gitu ya, Bu? nah, jadi harusnya kan listrik itu misalkan di situ dia harus setiap akhir shift dia harus masukin token, nomor Mm-mm. tokennya Mm-mm. kita gitu ya. Nah, kalau diotomatisasi kan ketika token sekian itu udah ada reminder gitu loh, biar dia Betul, betul, tidak betul. lewat gitu maksudnya. Jadi Mm-mm. otomatisasi itu sampai sedetail itu, gila banget kan Mas. Saya juga bisa apa kagak sebenarnya sih bisa sih kayaknya. Bisa, bisa. Tapi prosesnya tadi. Nah, aku tahu prosesnya panjang. Nomor satu soalnya kita harus Mm-mm. digitalisasi semuanya kan gitu kan. Betul, betul, betul. Membuat, ya Mm-mm. aku tuh paham tuh membuat SOP, membuat alur, ya kan. Mm-mm. Terus membuat Betul. Google Sheet tadi lah untuk Google Sheet tadi Mm-mm. itu. Mm-mm. Heeh, betul, betul. Soalnya ini, Bu, makanya tadi kan saya tanya ya dari awal. Ini ke Ibu keburu-buru nggak? Saya melihat agak begitu kompleks keinginan dari ibu tadi sepenangkap saya ya gitu. Kalau buru-buru ya mungkin saya juga agak kewalahan gitu. Nanti saya takutnya ibu nanti ekspektasinya udah gede, nanti ujungnya mengecewakan daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Maksud saya, makanya saya tanya buru-buru nggak? Kalau ibu Kalau santai, mungkin nggak ya, buru-buru, kita juga bisa maksimal gitu. ya, berarti kan otomatis semua itu kan bisa ini, Bu, ini sekarang ini dulu sambil jalan. Betul, Tambah lagi kan seperti gitu itu. kan? Ya Iya, iyalah. bertahap gitu. Iya kan nggak mungkin lah segala sesuatu. Emang di Iya, surga. makanya kalau langsung semua kan kita juga agak kaget juga Ibu. Tim saya juga baru sekitar 4 orang aja Ibu sejauh ini gitu. Oh gitu. Jadi Iya, 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 kira-kira iya. Mm. untuk mengakomodir itu mungkin juga perlu kita maksimalkan secara bertahap mungkin dari misalkan dari administratif terlebih dahulu atau misalkan tadi yang agak kewalangan di bidang pendaftaran itu juga bisa di situ Mm. dulu gitu. Mm. Nah, nanti mungkin kita lihat dari segi prioritas dari nilai prioritasnya lebih condong kemana terlebih dahulu yang pengen di automation dulu. Jadi adopsinya step by step gitu maksud saya. Betul, betul, betul. Saya tahu Mm-mm. itu pasti bakalan kayak develop ya kalau misalnya Mm-mm, mm-mm, jangankan emas yang masih baru ini kan otomatis Omnicare aja saya lihat juga dia ada developnya dari mulai yang saya awal pakai dia terus kemudian sekarang mm-mm, itu dia mulai ada develop ada tambahan ini ada mm-mm, ini kan mm-mm, gitu mungkin kan mm-mm, sesuai mungkin ada yang permintaan atau kayak gimana mm-mm, gitu. Nah, jadi memang memang saya tahu pasti yang namanya apalagi digital ya pasti makin ke sini ya mm-mm, pasti develop gitu ya, pasti akan ada mm-mm. perubahan, kenaikan-kenaikan gitu ya, penambahan-penambahan. Insya Allah saya paham sih kalau tentang itu. Oke, oke, siap, 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 siap. Nah, soalnya ini kalau dari ini kan tadi kan ada beberapa ini ya, Bu. Mungkin biar agak lebih to the apa on point lagi. Jadi di sini yang mau saya tanyakan kalau dari apa namanya divisi tadi kan tadi menyangkut keuangan, kemudian di bidang rawat inap dan mungkin pelayanan gitu ya, Bu. Mungkin Mm-mm. dari 3 roles itu atau nanti mungkin dari pelayanan itu kan nanti mencakup beberapa hal lagi mungkin dari front di pas pendaftaran kan nanti bakal conduct juga atau diteruskan ke pelayanan sekaligus ke pembayaran gitu. Nah, kalau dari yang saya tangkap itu masih kurang kompleks atau bagaimana Ibu?
Mungkin Ya, dari manuali dulu aja biar saya bisa membaca. Oh, kalau manual itu step-stepnya itu seperti ini. Kadang kan setiap rumah sakit beda ya, Bu. Ada ya, yang ke apa namanya dokter dulu, nanti langsung ke pendaftar apa pembayaran baru ke apoteker gitu. Apa yang ya, sering ya. nebus obat gitu. Mm-mm. Nah, kayak gitu. Kalau dari manual misalkan dari mungkin belum yang nggak rawat inap dulu itu seperti apa? Ini untuk proses kayak pendaftarannya gitu bukan, Mas? Betul, betul yang Nah, mungkin ya. seperti dental tadi itu kan yang nggak rawat inap ya Ibu. Yang rawat yang Mm-mm. rawat jalan ya. Ya, Rawat jadi jalan, yang mm, rawat jalan. jadi Mm-mm. untuk rawat jalan yang poli umum, untuk dokter Mm-mm. umum itu biasanya kita mengarahkannya pasien itu datang langsung. Jadi nggak ada pendaftaran. Mm-mm. Jadi nggak ada pendaftaran online maksud saya gitu. Nggak ada Mm-mm. pendaftaran online. Nah, eh nggak ada pendaftaran online. Tapi itu dikarenakan kita nggak punya otomatisasi yang akhirnya jadi kita repot gitu loh gara-gara kalau misalkan Mm-mm. Mm-mm. untuk umum ya udahlah datang aja. Toh umum itu buka 24 jam gitu. Nah, Gitu. padahal harusnya Heeh, kalau heeh, misalkan heeh. ada kan lebih enak ya gitu Mm-mm. mereka Mm-mm. datang Mm-mm. misalnya kayak gini-gini gitu. Nah, terus kalau untuk poli gigi itu sepertinya 90% itu harus reservasi online. Karena Mm-mm. kenapa? Karena mereka itu jadwal dokternya kan padat kan berarti. Mereka Mm-mm. hubungannya sama kayak treatment gitu. Jadi mereka itu udah kayak mau pasang behel, mau apa-apa itu kita udah harus sesuaiin. Mm-mm. 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 Tapi kalau misalkan mau datang langsung juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi takutnya itu kan mereka udah full reservasi ya. Misalnya di hari itu dokter itu udah gitu Udah kan. full betul. Heeh. Mm-mm. Jadi kayaknya 90% untuk dental itu reservasi online. Yang mana Mm-mm. kadang-kadang ada miss-miss tadi itu Mas. Karena manual tadi. Misalkan nih Mm-mm. yang nerimanya itu si A gitu. Habis itu A itu akhir shift misalkan. Ada kelewat nggak Kelewat. dimasukin padahal udah Betul, betul. bayar pendaftaran Mm-mm. nggak dimasukin ada lagi yang daftar dimasukin nah waktu itu jadi komplain lah pasiennya itu bermasalah kan Mm-mm. Mm-mm. ya coba kalau Betul. misalkan saya berpikir kalau misalkan si pasien itu daftar WA tek Mm-mm. langsung Mm-mm. otomatis ke Omnicare. Jadi si WA ini Mm-mm. langsung diotomatisasi ke Omnicare, dia langsung Mm-mm. ngelihat, oh di Omnicare soalnya kita bisa lihat ada jadwal reservasi, Mas. Oh, Di ada gitu. Omnicare, ya. Di Oke. Omnicare tuh ada Mm-mm. jadwal, jadi nanti dia bisa ngelihat yang reservasi itu, seret, oh ada di jam Mm-mm. berapa, ya dia taruhlah di jam itu yang kosong misalkan, Mm-mm. Mm-mm. terus langsung bisa ke kan dia pasti biasanya harus menyertakan bukti transfer. Dia sudah Mm-mm. mentransfer 15.000. Biasanya gitu kita pendaftaran 15.000. Mm-mm. Nah itu langsung sama dia dibikinin reservasi Invoice. invoice Oh, reservasi reservasi. gitu. Ya maksudnya Mm-mm. jamnya kan biasanya udah dikasih tahu juga Mm-mm. jamnya. Mm-mm. Tinggal nanti nunjukin ke bagian pendaftaran. Nah kalau kayak gitu kan semua udah dilakukan sama si AI tadi itu sudah secara Mm-mm. otomatis. Insya Allah kan mau itu jam berapa aja itu semua udah terini gitu. Iya, betul. Sebenarnya saya mau Bisa face cerita lagi, respon tapi juga. aku takut masih tambah pusing. Sebenarnya ada satu lagi yang bikin tambah pusing lagi nih, Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, Cerita satu aja, lagi, Ibu. Mas. Untuk Mm-mm. pelayanan kita itu ada kita jual di Shopee. Ada jual di Shopee juga, Ibu. Iya, kita pelayanan kita. Jadi, misalkan nih pasang behel, kemudian Mm-mm. Mm-mm. scaling, ada beberapa ya tindakan ya, scaling, whitening, USG misalkan di situ USG juga ada Mm-mm. bagi-bagi ada yang 2 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi. Nah itu kita jual di Shopee. Jadi Shopee itu juga kan pasti dipegang sama manusia ya sama juga kan
sometimes dia itu udah heeh, Betul. nggak bisa 24 jam. Kadang-kadang tuh orang tuh jam 2 pagi gitu dia transaksi gitu kan. Dia jam 2 pagi transaksi nggak ke ini sama kita. Kadang-kadang ada orang Ah, dianya emosional, kelewat. eh, bukan kelewat. Akhirnya dia nggak direspon, dibatalkan. Nah otomatis kan habis Hmm, bagian kan di situ. Wah nggak iya jadi betul deh betul gitu betul. kan. Nggak jadi deh gitu. Coba kalau misalnya udah otomatisasi kan ya udah gitu. Betul 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 Gitu. betul. Oke oke oke. Jadi Kompleks kak ya. di pendaftaran lumayan. Tapi agak kebantu sih Ibu. Mungkin kalau dari yang ini ya buat priority kita mungkin di automation dulu untuk reporting, kemudian untuk pendaftaran biar disadari segi service ya. Biar nanti biar lebih fast respon, on point dan tentunya lebih ini juga lebih nggak ribet juga nanti di frontnya seperti itu. Kemudian kalau dari apa namanya mungkin di tahap selanjutnya itu nanti kita mungkin bisa copy paste dari sistemnya Omni gitu mungkin ya nanti tapi kan itu perlu saya observasi dulu dari Proses. Ya, aplikasi yang seperti apa iya, iya, gitu iya, 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 iya. seperti itu. Oke, terus apa lagi Mas yang mau diketahui? Oh ya tadi kan baru sampai pendaftaran nih Bu. Nah, Nah, ya, heeh, mungkin oke. dilanjutkan. Jadi, oke, habis itu kan itu pendaftaran. Nah, kalau dia datang ya udah berarti kan lewat secara offline didaftarkan oleh admin kasirnya gitu ya. Apa? Udah masuk ke Omni. Ya udah kalau yang umum ya udah nanti ke umum. Habis itu dia sudah dilakukan pemeriksaan misalkan dia bawa resep. Sebenarnya kalau resep itu Omni itu langsung ya sebenarnya. Udah ada di Omninya gitu. Dokternya udah ngasih resep di Omni. Nggak perlu si pasien ini bawa resep gitu sebenarnya. Nggak perlu bawa secara apa kertas kayak gitu. Cuma saya kurang paham tuh kalau yang di bagian umum apakah masih berlaku pakai kertas atau tidak atau atau langsung gitu. Saya belum belum lupa. Saya nggak apakah masih aku waktu itu udah pernah ngasih tahu nggak usah pakai ini kertas ya less paper gitu ya. Jadi langsung aja yang dari Omni. Nah, kebetulan itu pernah ada pembahasan pasiennya itu jadi pulang karena dia menganggap bahwa dia nggak punya obat gitu. Maksudnya nggak ada resep yang untuk Iya iya. ditebus ke obatnya Ke gitu. abad. Kadang-kadang ada dokter yang nggak ngasih tahu kan. Oh ya bu, gitu. Nggak yang ibu nanti ke bagian farmasi ya. Nah, nggak. Kadang dokternya nggak ngasih tahu. Jadi pasiennya pulang, weh gitu. Padahal pasien tadi itu yang umum itu baru cuman bayar pendaftaran doang. Dia belum membayar obatnya, Ah, misalkan seperti iya itu. betul 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 Nah, betul jadinya betul betul. aku kurang tahu tuh apakah masih pakai resep setiap dokter ataukah tidak. Nanti coba aku tanyain lagi ya yang di Ya bagian boleh yang boleh. di bagian umum. Nah, terus jadi tapi kalau misalkan yang di bagian dental atau yang di bagian USG kebidanan itu pakai resep karena dia Pakai jaraknya resep. agak jauh dari farmasi atau pendaftaran Farmasi. tadi. Ya, jadi dia harus ngelewatin ruangan yang lain lagi gitu. Tapi kalau yang umum itu langsung di depannya pendaftaran, misalnya gitu, nggak begitu jauh. Jadi waktu itu biar less paper tadi, jadinya udah pernah ada saran untuk itu. Nanti saya tanyakan lagi. Nah, kemudian dia Boleh. bawa resep untuk dia ditebus di kasir gitu. Jadi setelah dia bayar di kasir, baru si obatnya dikasihin buat pasiennya dari farmasi. Kalau untuk kebidanan, baru dikasih obat. Kalau untuk laboratorium, pemeriksaan lab, semua pemeriksaan lab harus transaksi di awal. Jadi dia misalkan mau di lab kolesterol, ya dia bayar dulu, baru dia dilakukan pemeriksaan gitu. Kenapa yang umum atau yang dental atau yang kebidanan itu tidak pembayaran terlebih dahulu, cuman pendaftaran aja? Ya karena nanti tindakannya itu
belum tentu itu doang gitu loh Mas. Kalau ada tindakan yang lain kayak gitu. Mungkin ada misalkan pasien umum, kalau misalkan dia udah disuruh bayar ternyata ada pembayaran yang lain lagi, misalkan kayak gitu kok jadi kayak bayar gitu. Jadinya jadinya enggak, jadi terakhirin gitu. Termasuk dental juga sama, kebidanan juga sama. Jadi kalau misalkan ya USG, biasanya dia bayar USG-nya dulu, USG-nya aja. Nah, tapi ternyata misalkan di sana itu, oh harus ada tindakan A, B, C, misalkan kayak gitu. Nah, ya udah, dia nanti di dari bagian dokternya itu dia akan menulis di omninya tindakan ini. Nah, baru nanti ke depan dia bayar lagi sesuai yang udah ditulis sama dokternya. Karena nanti di bagian kasir dia udah tercatat, dia udah tindakan ini kayak gitu. Lumayan ini ya Ibu. Lumayan muter-muter ya ternyata. Tapi misalkan ini Bu, tadi kan ada yang sampai dua kali ya pembayaran di yang pertama kan USG dulu, bayar dulu USG Mm-mm. dulu, kemudian kan yang tadi misalkan perlu tindakan, bayar lagi gitu. Tapi misalkan itu memang prosedurnya pengennya seperti itu atau mau nggak mau prosedurnya memang harus seperti itu. Ya, untuk untuk yang ini ya, untuk yang untuk yang USG itu kan karena gini Mas, karena kita itu ada banyak promo. Promo itu pakai syarat. Ya, misalkan nih, biasanya kalau harga normal USG 4D itu misalkan 190 misalkan gitu. Dia dengan harga promo dia cuman 150 misalkan kayak gitu. Dengan syarat, ya syaratnya misalkan follow IG apa-apa Maps kayak gitu ya di Google, rating, ulasan kayak gitu, nanti dia baru dia bisa dapetin harga itu. Jadi untuk yang promo-promo itu biasanya dia ya semua sih kalau untuk kayak USG itu bayarnya di depan dulu. Hmm. Jadi memang seperti itu ya, Bu. Bayarnya memang di depan dulu. Mm-mm. Karena apa? Mm-mm. Karena ini Mas, supaya si apa itu namanya, kadang-kadang tuh mereka ada yang nggak bayar karena habis di USG gitu. Karena mereka Oh. mereka jadi kabur misalkan gitu. Karena kan kalau Mm-mm. USG agak jauh saya bilang. Ruangan umum kan di depannya kasir. Mm-mm. Tapi kalau kayak dental terus kemudian si USG itu dia harus ngelewatin ruangan lagi gitu. Beda beda ruangan. Nah, Mm-mm. otomatis kan dia bisa kabur, dia bisa pergi kayak gitu. Nah, kalau misalkan Mm. dia pergi dengan semua yang udah dilakukan tindakannya kan, karena itu pernah Ya terjadi gitu, betul. pernah Iya. terjadi. Ya, Mm-mm. mungkin dia kira itu gratis atau kayak gimana gitu kan, nggak tahu kita. Dia main pulang aja Ya. gitu kan. Mm-mm. Jadi harus bayar dulu. Oke oke. Gitu. Oke, jadi udah clear lah di sini. Ya, kelas. Oke, oke. Oke. Mungkin kalau dari Ibu mau ada yang mau ditanyakan dulu atau apa, Bu? Oh ya, Mungkin. maksudnya kalau aku tanya tuh on point aja ya, itu kira-kira biayanya Mm. berapa? Untuk saat ini saya belum bisa ini, Bu, belum Oke, bisa oke, ngomong. siap. Soalnya kita kan belum breakdown juga Nah, kebutuhan per benar-benar. fiturnya gimana, seperti itu. Jadi yang di sini kan apa namanya tujuan saya pengen observasi dulu. Jadi Ya, biar siap. nanti saran yang kita apa namanya saran yang kita kasih itu nggak meleset. Contoh misalkan nanti langsung saya bilang sekian, nanti kok ternyata cuman butuh 3 fitur kan nanti sayang di ibu juga gitu. Oke. Misalkan saya bilang sekian kok ternyata butuh 9 fitur, nanti juga saya Yang nggak rugi. sesuai di awal gitu. Iya, 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 iya. Seperti itu. Siap, siap, Seperti itu. siap, siap, siap. Tapi memang aku ya, aku open ya. Memang Mas juga Ya, bisa boleh, boleh, open, Pak. saya open. Emang aku udah kebiasaan gitu, jadi lebih enak gitu ya, das daripada Untuk ngobrol nggak gitu. enak gitu ya, nggak enak beneran jadi. Betul, 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 betul. Iya, Seperti gitu. itu. Ya, Oh ya, mungkin aku boleh minta nomornya Ibu, biar boleh, komunikasinya boleh, nggak boleh. lewat.
N8 apa sorry Facebook tadi. Hmm. Boleh Kosong saya catat? delapan 08 tiga satu dua 3 enam 126 empat delapan delapan 488 satu dua enam. 126 083 126 488 126. Hmm. Terus mas aku tuh Ah, punya oke. satu lagi bisnis satu lagi yaitu villa. Apa itu? Mm-mm. Ya Boleh. penyewaan villa. Nah itu juga saya Mm-mm. sebenarnya pengen saya otomatisasi jadi kayak misalkan ya biasa itu sebenarnya sederhana sih kalau villa makan Mm-mm. orang ngechat kita bales ya kan bales otomatis Mm-mm. kemudian apa itu namanya dia bayar juga nanti langsung keluar invoice-nya otomatis Mm-mm. terus langsung udah tanggal-tanggal yang sudah terbooking juga sudah bisa Mm-mm. mereka ketahui gitu maksudnya jadi mereka udah tahu terus Oh, sama betul betul. biasanya saya sudah pengen apa mencantumkan harga itu random ya misalnya random bukan random beda-beda sorry bukan random beda-beda Mm-mm. per tanggalnya ya seperti kayak mas kalau kayak di Mm-mm. Traveloka kan dia juga sama kan harganya beda-beda gitu Mm-mm. Mm-mm. nah saya juga mau saya tuh kayak gitu gitu sementara Mm-mm. sekarang kan pasti manual 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 gitu isi sendiri istilahnya gitu kan nah jadi Mm-mm. saya juga pengen itu di otomatisasi lagi maksudnya Betul gitu. betul. Boleh boleh. Tapi Jadi kalau udah bertahap ya, Ibu. diotomatisasi gini tuh, saya mau bikin lagi itu lebih mudah gitu loh Mas. Misalkan Betul klinik, betul betul. klinik bikin cabang Mm-mm. lagi, jadi lebih mudah karena udah sudah Mm-mm. terotomatisasi. Ya, betul. Nanti tinggal copy paste aja kan, Ibu. Hmm, ya, Seperti ya. itu. Tapi Mudah-mudahan kalau kerja dari yang bersama kita itu mm-mm, yang berlanjut ya Mas ah, ya. betul Mudah-mudahan. Ibu. Ya. Mudah-mudahan. Tapi mungkin ke depan juga saya mungkin lebih ke minta sering-sering misalkan saya bingung di beberapa hal bakal saya langsung konsul ke Ibu Boleh gitu. Jadi Mangga. lebih ke banyak discuss gitu aja nggak apa-apa ya Bu Ya, berarti. ya nggak apa-apa. Asalkan saya pas ada. Cuman waktu Ya saya boleh. kadang ada yang nggak ada, mungkin nanti sesuai waktu yang saya ada gitu ya Mas ya. Ya boleh nggak Hmm. apa-apa. Kadang-kadang Nggak apa-apa malam gitu. gitu nggak apa-apa ya Mas ya. Nggak apa-apa. Mm-mm. Iya ya, Nggak apa-apa. Lebih siap. ke fleksibel aja nggak sih Bu? Iya iya iya. Siap, siap. Soalnya kadang-kadang Oke. saya seringnya bisanya kayak di atas jam 7 Oh jam gitu. jam 7 malam. Mm-mm. Tapi bisa sih di antara waktu istirahat saya itu di jam kayak sekarang ini ya ini. Mm-mm. Kayak Oh sekarang gitu. ini sampai jam 4 tuh saya Mm-mm. longgar nih, longgar. Oh gitu. Ya. Oke. Oke. Nggak apa-apa sih Bu. Soalnya kebetulan saya juga kan sekarang masih kerja juga. Kerja juganya di apa namanya? Sore sampai malam juga kebetulan. Oh, iya, 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 iya. Gitu. Siap, 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 Oke. siap. Mm. Ya, Mungkin terima kasih. gitu dulu ya Ibu. Nanti bakal Ya, saya chat. siap. Kemudian nanti summary-nya juga mungkin sekaligus video ini sekalikan saya kirim juga biar nanti ada documentation juga seperti itu. Nanti mungkin setelah ini bakal saya kirim mungkin sekitar 1 sampai 2 hari terkait summary dan ininya mungkin breakdown dari fitur-fiturnya yang kita bahas tadi seperti itu. Terima Oke? kasih banyak, Mas David. Oke, siap Ya, Ibu. Di sini ya, saya cuma pengen mudah-mudahan. membantu aja. Terima kasih sama-sama. Pokoknya open aja ya, Mas David. Betul, Saya betul, juga betul, Ibu, bakalan betul. open eh, Mm-mm. apa-apa. Saya juga akan ngomong karena saya emang Mm-mm. orangnya kayak gini. Saya nggak mau ya karena Betul, udah betul. tua ya, udah tua. Udah tua, udah banyak urusan, jadi nggak mau mendem-mendem. Kalau sekarang, iya iya enggak gitu aja saya mah. Ya, oke Ya, siap. siap, Kebetulan saya siap. orangnya nggak suka ini kok, Bu. Nggak mal, nggak pemalu kok. Oh ya, siap, bagus. Oke, Oke, siap, terima siap. kasih. Terima Oke, kasih Mas mungkin gitu dulu David. Ibu. Terima Ya, kasih. Selamat ya, siang. ya sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.